Bayangkan, seluruh dunia sunyi untuk sesaat. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada suara bising. Hanya dirimu, dan bisikan nurani yang selama ini kau abaikan. Apakah engkau benar-benar mengenal siapa dirimu? Di balik nama, status, dan rutinitas. Siapa sebenarnya, aku, yang sedang berpikir ini? Muhammad Ali Shomali dalam bukunya Self-Knowledge mengajak kita menelusuri hakikat terdalam manusia. Di sisi lain, para filsuf Stoik, dari Seneca hingga Marcus Aurelius, mengajarkan hal serupa. Kenalilah dirimu, maka dunia pun akan kau pahami. Video ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah perjalanan batinmu, pulang ke rumah paling hakiki, yaitu dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, duduklah sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan suara ini menuntunmu ke dalam ruang yang jarang kau kunjungi, ruang batinmu sendiri. Di dunia yang begitu ramai, terkadang kita hanya butuh satu ruang hening untuk mendengar siapa kita sebenarnya. Jika engkau merasa video ini bukan sekadar tontonan, tetapi sebuah perjalanan, sebuah panggilan, atau bahkan sebuah pertolongan yang datang saat engkau sedang goyah, maka jangan biarkan perjalanan ini terhenti di dirimu. Dukung channel ini, agar lebih banyak jiwa terbangun, lebih banyak hati tersentuh, dan lebih banyak manusia menemukan kembali dirinya yang hilang. Karena siapa tahu, satu video bisa menjadi jalan pulang bagi seseorang yang hampir menyerah. 1. Mengapa mengenal diri adalah pondasi segala ilmu? Muhammad Ali Shomali membuka bab 1 dengan pernyataan mendalam. Self-knowledge is the foundation of all knowledge. Dalam pandangan ini, mengenal diri bukan sekadar kesadaran psikologis, melainkan kesadaran ontologis. Kita mengenal realitas karena kita mengenal siapa kita dalam realitas itu. Para Stoik percaya hal yang sama. Epictetus berkata, dia yang tidak tahu siapa dirinya, tidak akan pernah tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Dalam Stokisme, kita tidak bisa mempraktikkan kebajikan jika kita tidak tahu hakikat eksistensi kita. Mengenal diri adalah syarat pertama untuk hidup dalam keharmonisan dengan logos, akal ilahi yang mengatur semesta. 2. Siapa aku? Jiwa atau jasmani? Shomali membedakan dua sisi manusia, tubuh dan jiwa. Jiwa adalah inti, sumber identitas sejati. Stokisme menegaskan hal serupa. Bagi Stoik, tubuh adalah indifferent, netral. Yang menentukan nilai seseorang adalah jiwanya, akalnya, responsnya terhadap dunia luar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, lihatlah ke dalam. Di sanalah letak sumber kebaikan yang tidak akan pernah kering. Mengenal diri berarti menyadari bahwa kita bukan tubuh ini. Kita adalah entitas rasional yang bisa memilih untuk bijak, meski dunia berantakan. 3. Kesadaran diri dan kehidupan spiritual. Shomali menekankan bahwa mengenal diri adalah jalan mengenal Tuhan. Sebagaimana hadis, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Filsafat Stoik mungkin tidak secara eksplisit membicarakan Tuhan sebagaimana Islam, namun konsep logos dalam Stokisme adalah prinsip ilahiyah yang rasional, tempat segala sesuatu bersumber. Ketika seseorang sadar akan jiwanya, ia akan hidup sejalan dengan alam semesta, dengan takdir dan kehendak Sang Maha Kuasa. 4. Mengapa kita takut mengenal diri? Shomali menyebutkan bahwa banyak orang takut mengenal dirinya sendiri karena takut menghadapi kebenaran tentang dirinya. Stokisme mengajarkan apatia, ketenangan batin yang datang dari penerimaan dan penguasaan diri. Kita takut mengenal diri karena kita takut melihat kelemahan, ketidakjujuran, dan luka lama yang belum selesai. Tapi justru di sanalah pintu perubahan terbuka. Seneca menulis, orang yang paling malang bukan yang kehilangan segalanya, tapi yang tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. 5. Refleksi harian, jalan menuju pengetahuan diri. Shomali menyarankan praktik harian untuk mengkaji diri,
Merenung sebelum tidur, bertanya, apa yang aku lakukan hari ini? Apakah itu mencerminkan jati diriku yang sejati? Apa niatku dalam setiap tindakan? Marcus Aurelius melakukan hal yang sama. Ia menulis catatan harian, berbicara pada dirinya sendiri. Self-knowledge bukan hasil, tapi proses. Perjalanan panjang dan jujur menuju keheningan dalam. 6. Tujuan akhir, menjadi diri sejati yang diciptakan Tuhan. Shomali menyimpulkan bahwa mengenal diri bukan untuk menjadi egois, tapi untuk menyadari misi keberadaan kita. Dalam Islam, manusia diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Dalam Stokisme, manusia diciptakan untuk hidup sejalan dengan logos, rasionalitas alam. Keduanya menyatu pada satu titik. Kita tidak hidup untuk nafsu, tapi untuk makna. Engkau telah berjalan jauh, bukan keluar, tapi ke dalam. Setiap pertanyaan yang timbul selama video ini bukan datang dariku, tapi dari dalam dirimu. Bukankah sudah waktunya kau berhenti menyalahkan dunia, dan mulai menyelami siapa sebenarnya yang selama ini berdiam di tubuhmu? Jika dunia ini adalah panggung, maka mengenal diri adalah menemukan naskah yang sebenarnya harus kau perankan. Bila kau merasa tercerahkan, bagikan video ini, bukan demi popularitas, tapi sebagai undangan sunyi, agar lebih banyak jiwa bangkit dari tidur panjangnya. Jangan tinggalkan dirimu sendiri, karena mengenal dirimu adalah langkah pertama untuk kembali pada Tuhanmu.